Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk atau jalan-jalan ke sebuah kampung yang disebut dengan Kampung Baru. Adapun letak kampung ini berada di wilayah Kecamatan Temayang, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Nah, mungkin para penonton sekalian bertanya-tanya, kenapakah kampung ini dinamakan Kampung Baru? Adapun riwayat dan ceritanya seperti ini. Di sisi selatan dalam hutan wilayah Kabupaten Bojonegoro, tepatnya ke arah Nganjuk, ada sebuah kampung namanya Kampung Gongseng. Lalu Kampung Gongseng tersebut akan dijadikan sebuah bendungan atau waduk, dan akhirnya penghuni yang ada di kampung tersebut mendapatkan ganti rugi. Satu pohon pisang pun dihitung dibeli pemerintah, satu pohon bambu pun dihitung dibeli pemerintah. Dan pada saat itu satu keluarga mendapatkan ganti rugi paling sedikit sekitar 400 juta, bahkan ada yang sampai 800 juta lebih. Akhirnya dengan uang ganti rugi tersebut, maka penduduk itu dipersilahkan mencari tempat yang baru dengan uang ganti rugi yang sudah dibayarkan oleh pemerintah. Lalu Bapak Kepala Desa merekomendasikan sebuah tempat bagi mereka yang belum punya pandangan. Salah satunya adalah Kampung Baru. Namun mereka semua tidak berkumpul di sini dan bebas memilih dimanapun tempat sesuka hati mereka. Nah, tentu saja Bapak Kepala Desa yang menangani pada saat itu benar-benar orang yang berjiwa bijaksana dan bijak sekali atau baik sekali. Dan Kampung Baru yang satu ini orang seringkali menamakannya dengan Dusun Duel, karena ini merupakan pemukiman baru, jadi jalannya pun masih apa adanya atau bersifat alami. Serta di pemukiman ini belum terlalu banyak, karena hanya sebagian dari Kampung Gongseng yang sekarang sudah menjadi genangan air. Selanjutnya mengenai kampung ini, letaknya bila mana dari Kecamatan Sugihwaras Bojonegoro menuju Temayang. Sebelum sampai di Kampung Papringan, ada semacam jalan masuk sebagaimana di awal video telah kita simak bareng-bareng. Nah, seperti inilah Kampung Baru yang kelihatan kering dan tandus karena sekarang ini adalah musim kemarau atau mongso ketiga. Mungkin bila mana sudah musim penghujan, suasananya itu sudah berbeda lagi. Bisa jadi semuanya berubah menjadi hijau. Namun sekarang kelihatan kering menguning, tidak ada air setetes pun di kampung ini. Serta jarak dengan kampung asal yaitu Kampung Gongseng yang sekarang sudah menjadi danau kurang lebih sekitar 7 km. Di kampung asal semula, makam-makam pun dibongkar dipindahkan sesuai dengan keinginan para ahli waris. Namun sebagian makam yang ada di Kampung Gongseng itu pun sekarang berada di dasar danau. Walaupun suasana kampung yang baru ini kalau kita amati lebih mendingan daripada Kampung Gongseng yang mereka tinggalkan, namun sebagian dari mereka pun tidak bisa melupakan kenangan-kenangan di Kampung Gongseng. Kendatipun Kampung Gongseng sudah menjadi genangan air, namun itu pun merupakan kampung halaman, tentunya punya arti dan makna bagi mereka-mereka. Karena di situ mereka bertahun-tahun melewati masa kecil, masa muda, hingga dewasa. Selanjutnya setelah kita selesai muter-muter di Kampung Duel atau Kampung Baru ini, nanti kita akan ke kampung semula yaitu Kampung Gongseng yang sekarang sudah menjadi genangan air atau danau. Danau tersebut seringkali disebut dengan Waduk Gongseng. Sekarang marilah kita amati kehidupan mereka yang ada di sini. Namun saat ini kelihatan sepi
karena mereka itu pun walaupun sudah bertempat tinggal di sini, kesehariannya masih beraktivitas di kampung semula, yaitu Kampung Gungseng. Ada yang mencari kayu, ada yang mencari rumput, dan ada juga yang menanami sisa-sisa lahan yang masih tersisa di seputaran waduk atau Kampung Gungseng. Selanjutnya, sambil nonton video ini, mohon dukungannya dengan menekan subscribe agar channel ini tetap eksis dan berkembang, serta tambahkan komentar biar kita saling sapa menyapa. Kalau sudah, marilah kita lanjut. Selanjutnya, karena di pemukiman ini rumahnya pun tidak begitu banyak, kita sudah sampai di penghujung kampung. Lalu setelah ini kita langsung ke kampung awal, tepatnya di Gungseng. Selanjutnya dari kampung baru tadi ke arah Nganjuk atau ke arah selatan sekitar 7 atau 8 km. Nanti setelah sampai TPK Gandek, ada jalan masuk ke kiri seperti ini. Jalan ini menuju ke Waduk Gungseng atau kampung yang semula mereka tinggalkan. Selanjutnya mengenai Waduk Gungseng yang satu ini, saya wanti-wanti bagi mereka-mereka yang pernah mendengar atau ingin mancing di waduk ini, jangan sampai sekali-kali Anda masuk kawasan proyek. Daripada nanti Anda mendapatkan kata-kata atau perkataan yang kurang sedap didengar telinga, ada baiknya saya sarankan untuk menyimak dan mengikuti vlog perjalanan dalam video kali ini. Nah, sekarang dengarkan baik-baik ya. Bila mana Anda sudah melihat jalan dimensi seperti ini, pelan-pelan nanti di depan ada pertigaan, ada semacam jalan aspal belok ke kiri. Anda ngambil yang kiri, jangan terus masuk ke proyek, daripada nanti Anda mendapatkan kata-kata yang tidak sedap didengar telinga. Oke? Nah, itu di depan ada jalan ke kiri, ikuti jalan ini. Ini adalah jalan menuju ke Kampung Gungseng yang selama ini sudah menjadi genangan air. Jadi teman-teman yang berasal dari Kediri, Nganjuk, Purwodadi, Jawa Tengah yang hobi camping sambil mancing, memang di Waduk Gungseng ini kita bisa berwisata nyantai. Tetapi tempatnya jangan sekali-kali di kawasan proyek yang dibangun. Ingat itu pesan Pak Di. Kita semua bisa camping, nginep seminggu, sebulan, tetapi ada tempatnya tersendiri. Kita muter dulu, saya ulang ya, kita muter dulu melewati jalan aspal ini. Nah, nanti ada pertigaan, kita turun.
Jadi untuk para pengunjung yang datang ke Waduk Gongseng untuk berwisata, kita tidak bisa berwisata di sembarang tempat di tempat ini. Namun di sini pun ada sebuah tempat yang seringkali orang berwisata camping seperti mancing dan lain sebagainya. Jadi bagi Anda yang ingin camping berwisata, ikuti vlog petunjuk jalan ini. Jangan langsung ke tempat proyek utama. Nggih Mas yo. Datang proyek utama bukan untuk wisata, tetapi untuk tempat berwisata ada sendiri. Nah, di sini sudah ada 2 perahu. Tentunya perahu ini bagi Anda yang hobi mancing di seberang sana atau camping, ya supaya ringan, Anda bisa rombongan suatu misal 10 orang 10 ribuan atau diantar keliling-keliling ke keluarga seperti ya ini masing-masing ini. Ya ini peserta camping. Ini juga peserta camping. Camping untuk mancing. Nah, itu juga untuk para om-om. Nah, ini adalah pelaku hobi mancing sekaligus camping. Saking putih Mas niki Mas. Oh, saking Nganjuk. Saking Nganjuk. Wah, Bersama Aseng ada yang Gandong. dari Jawa Barat. Nah, jadi di sini diantar oleh layanan jasa perahu itu ya. Nah, Ini tunggu mbaknya nih. sampai sore. Ayo. Sampai sore. Mbak nggih derek nggih, Mbak. Oh, nggih. Iki Mbak sing warung kopi emang ya, Mbak ya? Lah kula nek ngopi piye, Mbak iki, Mbak? Oh. Nah, ini Mbaknya juga tidak bosan-bosannya naik perahu padahal ini lagi arah iki. Nget ini mangsule nggih mengki sonten nggih. Kula nggih jemput paling jam sekawan. Oh, nah jadi kemanapun Anda mancing diantar, nanti saatnya pulang dijemput. saatnya pulang dijemput. Channel YouTube Galeri Kampung Desa Sip, mantul. Bojonegoro. Dia Galeri Kampung Desa. Oh, siap. Layar dulu, Pak. Oke, monggo. Jus kidding, jus. Oke, sekarang kita mereview seputaran tempat ini. Jadi sekali lagi Pak D sarankan bagi Anda yang ingin berwisata atau camping ke Danau Gongseng, sebaiknya Anda ikuti vlog tempatnya, petunjuk arahnya. Jadi tidak pada tempat yang dibangun utama, bukan tempat pembantu, bukan tempat bendungan utamanya ya. Coba perhatikan baik-baik. Jadi yang merupakan tempat wisatanya itu bukan objek pembangunan yang dibangun utama itu atau bendungannya, melainkan tempatnya tersisih di sisi sebelah timur ada Gone Diri. Selain itu di sini juga ada warung kopi murah, ramah. Nah, jadi sisi sebelah timur jalan ke Kampung Mati atau Kampung Kalimati itu.
ada sebuah warung dan tempat untuk meparkirkan sepeda motor. Karena ini tempat wisata baru, jadi masih